Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Yang sama-sama kita hormati Pak Kadinas, Pak Agus Kamtono. Yang kami hormati pula Pak Kepala Bidang Warisan Budaya, Pak Agus Pantara, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada kesempatan pagi hari ini mempertemukan kita dalam kegiatan workshop kontes kuliner tradisional sebagai pengantar kegiatan kontes kuliner tradisional yang akan dilaksanakan pada Senin depan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawal kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Untuk selanjutnya adalah sambutan serta materi COVID yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kadinas kepada Pak Agus Kamtono. Waktu dan tempat kami tuturkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dinas Kebudayaan itu punya salam khusus, mungkin ada yang belum pernah dengar. Kalau saya matur salam budaya, mohon dijawab dengan lestari budayaku, dengan tangan kanan ditempelkan di dada sebelah kiri. Salam budaya, lestari budayaku. Wah, matur nuwun, masih semangat. Kanca-kanca kula jabatan sosial itu semangat pol. Raketan
rakyatan janjane dinas kebudayaan yono wae. Gawean rangkum-rangkum. Gawean kula niku nek mboten diewangi kanca-kanca jabatan sosial niku mboten rangkum. Niki kanca-kanca selalu teman-teman jabatan sosial kecamatan selalu kita ajak bermitra untuk melaksanakan program-program dinas kebudayaan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, terlebih dahulu mari kita panjatkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita masih diperkenalkan bersama tim di Rumah Kayu ini dalam rangka workshop kuliner. Workshop kuliner yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Yang pertama mohon maaf mungkin nanti saya tidak lama karena ini saya sudah tunggu di Lipar hari ini memang padat sekali. Tadi pagi mendampingi Bupati pengambilan video untuk pembukaan pameran virtual, kemudian tadi jam 9 pengarahan THR yang diterima di Taman Budaya Gunung Kidul, kemudian lari ke sini sebentar, nanti sudah ditunggu di Lipar, nanti jam 3:30 pembukaan pameran virtual, dan nanti malam masih ada mocopatan. Jadi bidang kula niku telu pelayune banter kabeh. Jadi bapakane le moyak kepontal-pontal. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Yang perlu kami sampaikan di sini yang pertama bahwa workshop ini nanti akan ditindaklanjuti dengan kontes kuliner. Kontes kuliner di sini bukan jor-joran kuliner antar kecamatan, tetapi kita ingin melestarikan warisan leluhur terkait dengan kuliner tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kuncinya itu. Jadi kami berharap nanti dalam kontes kuliner di Kapanewon itu menampilkan kuliner khas sana tradisional, betul-betul di sana ada. Jadi umpamane tepus yo rasa mamer ke gudeg, nek mamer ke tongseng landak itu ya bisa. Saya pernah ke Tepus belum lama ya, sekitar 2 bulan yang lalu Pak ya. Itu kebetulan ada warga yang menangkap landak itu kemudian ditongseng, suruh nyicipi saya. Itu masak pedas banget, tekan rumah metengnya mules. Kurang oke ya Mas ya. Kurang oke. Jadi intinya itu ya. Jadi kesenian khas tradisional di tempat Anda. Nek Gunung Kidul ki ono jangan Lombok ki mesti ono. Ini kan gitu. Tapi yang khas di sana, kalau bisa khas di sana, yang lainnya tidak punya. Tetapi kalau mau menampilkan yang di tempat lain ada, tetapi juga merupakan kuliner khas sana, tampilkan tidak apa-apa. Kemasannya mungkin yang berbeda. Kemasannya yang berbeda, kemudian punya modifikasi sendiri, dimodifikasi sehingga terkesan menarik dan enak untuk dinikmati. Ojo mung kuliner, termasuk minuman mungkin ya, termasuk minumannya. Kalau yang di situ memang ada yang memproduksi secang, tampilkan secangnya. Nek ono sing gawe secang ora ono kok gawe secang gitu. Kemarin Tanjung Sari mamerke gudeg gitu. Tanjung Sari itu mesti masakan laut yang banyak. Paling murah lobster gitu. Kayak jabatan sosial getek-getek di kelisiran. Jadi kuncinya adalah pelestarian warisan leluhur terkait dengan kuliner yang merupakan ciri khas masing-masing daerah. Arep putul, arep wayang, arep walang, arep apa jenenge? Sing ngulur saiki dereng musuh ngulur. Sampun, Pak. Jabatan sosial kon ngungkrum ya. Pensiun gak diukur. Itu kuncinya itu ya, kuncinya itu. Kemudian ya, karena saat ini pandemi Covid itu memang belum selesai.
masih terjadi penularan klaster di mana-mana. Bahkan saya dengar klaster bakso di mana pun itu nggak salah. Ini sangat luar biasa, sehingga pelaksanaan kontes kuliner ini juga harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Protokol kesehatan ketat. Apalagi nanti ada di video nanti Mas. Pada saat di video itu saya tidak ingin nanti kalau lihat videonya itu malah di situ terjadi kerumunan massa. Jangan sampai. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hukumnya wajib. Kecuali kalau pas ngomong begini, kok nganggo masker, kok ora metu suaranya sakit. Ini ya. Itu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Karena dengan cuci tangan kita menjaga kesterilan tangan kita, meyakinkan bahwa tangan kita itu tidak terpapar virus COVID. Kemudian kalau kita pakai masker, di samping kita menjaga diri kita agar tidak tertular pada orang lain, kita juga menghormati orang lain agar orang lain itu tidak tertular dari kita. Kita kan nggak tahu sebenarnya kita itu bersih atau tidak dari virus COVID-19. Karena yang terjadi di Gunung Kidul, bahwa banyak sekali masyarakat Gunung Kidul itu yang terpapar COVID tetapi tidak terdampak, tidak berdampak. Artinya kena virus COVID tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena daya tahan fisik orang Gunung-Gunung Kidul itu yang hebat. Jadi kena COVID itu orang dirasaki, orang berpengaruh, orang pilek, orang watuk, orang gerges dan sebagainya. Karena apa? Daya tahan yang tubuh. Daya tahan tubuh itu yang sangat bagus. Tetapi jangan bahwa merasa sehat dirinya itu tidak terpapar. Saya juga nggak tahu saya ini bersih apa enggak, karena memang belum di swab. Saya dan teman-teman dinas kebudayaan belum ada yang di swab. Kenapa? Bukan takut. Nek di swab saiki ono sing kena gaweane madhek ra rampung geger. Kanca-kanca Jawa mesti anu, di karantina kabeh niku. Lah hubungannya kalih kebudayaan sering. Karena kan siapapun yang terpapar itu akan dirunut. Bapak kegiatannya di mana saja, nanti di situ akan mereka semua. Nah, pulau sing kerep ketemu jawatan sosial, karantina kabeh jawatan sosial. Geger. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi dengan bermasker itu, pertama kita menjaga diri agar tidak tertular. Yang kedua, kita menghormati orang lain, menjaga orang lain agar tidak terpapar dari kita. Jangan merasa bahwa kita itu sehat bugar, kita itu bersih, belum tentu. Itu ya. Itu tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan mutlak harus dilaksanakan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kami berharap dengan dilaksanakannya kontes kuliner Kabupaten Gunung Kidul itu, yang pertama, kuliner tradisional Gunung Kidul tetap terjaga. Syukur bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan ya, untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat, khususnya untuk peningkatan ekonomi. Syukur bisa dikembangkan dari restoran dan sebagainya. Pembelinya siapa? Banyak. Gunung Kidul setiap tahun itu sekitar 3 juta wisatawan datang ke Gunung Kidul. Tinggal cari tempat yang bagus di pantai ya. Bisa kerjasama dengan siapapun, di situ konsumen datang sendiri. Tinggal bagaimana kita mengemas. Kalau kita bisa mengemas dan menyajikan dengan baik ya. Oke Pak Jawatan Sosial nopo Bu Jawatan Sosial diundang riku, Bu kalau buka kuliner kon teko riku kon foto disebar, makanya pun do teko kabeh konsumen. Iki ngendi kok apik men, iki ngendi kok enak men. Itu. Ada rumah makan di Sleman, saya belum lama ke sana, di dekat tenda itu. Apa namanya ya? Tempatnya bagus sekali. Setelah saya mencoba di sana,
menunya macam-macam, yang rasanya biasa, tidak ada istimewa, cuma tempatnya yang istimewa. Kalau dari segi harga cukup luar biasa, karena saya kemarin bertiga dengan istri dan anak saya itu bertiga habisnya 335, sing dimangan kur opo gitu. Tetapi kalau tempatnya bagus, rasanya enak, itu tidak masalah bagi konsumen. Yang penting itu tempatnya bagus, rasanya enak, harga itu nomor 2. Berapapun harganya, kalau konsumen itu senang, puas, pasti tidak masalah. Jadi itu, sekali lagi, berikutnya saya berharap dengan adanya kontes kuliner ini tidak terjadi klaster baru penularan COVID di Kabupaten Bumi. Mungkin itu Mas Agus Nantara yang dapat kami sampaikan. Tentu saja banyak hal yang kurang berkenan, akan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi mohon maaf juga saya tidak bisa matur banyak juga menunggu acara ini sampai selesai, karena ini saya sudah ditunggu di gedung Pohlipat, sehingga sekaligus saya mohon pamit, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten lajengan pamit. Kanca-kanca jawatan nggih. Baik, kami aturkan terima kasih banyak kepada Pak Agus Nantara yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya adalah arahan. Terima kasih COVID. Materi COVID yang kedua. Jadi COVID ini masih selalu dan terus kita tekankan protokolnya agar dalam kegiatan ini tidak menjadi klaster baru. Untuk narasumber kedua terkait dengan protokol COVID adaptasi kebiasaan baru akan disampaikan oleh Ibu Erina. Ibu Eri Agustin dari komisi A. Baik, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kepada Ibu Eri, waktu dan tempat kami hadirkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala Undo Kabudayan yang sudah mendahului beserta seluruh jajarannya, teman-teman dari jajaran Undo Kabudayan matur nuwun atas undangannya kepada kami untuk bisa hadir di tengah ibu-ibu sekalian. Insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik. Pasti cantik ibu. Pasti cantik, tidak ada yang ganteng ibu. Ya, okay. Sudah sarapan? Enten saya belum? Golek kanca niki. Nggih. Matur nuwun sekali, ini yang hadir perwakilan dari 18 Kapanewon dan tentunya adalah ahli boga semua. Laras? Laras mboten? Pak. Bapak-bapake dos seperti niki ahli boga mboten? Ahli boga dalam rangka icip-icip. Betul, sudah kelihatan dari postur badannya. Biasanya kalau posturnya gede berarti ahli icip-icip. Ibu-ibu yang ramping ini berarti superwoman karena memang pasti sibuk. Boro-boro ajeng lemu awake. Pun tring-tringan saka bengi tekan napa bengi meleh ora tau leren. Nggih ibu-ibu. Dimulai dari bangun tidur, masak, resik, gitu. Ngurusi putra-putrane, ngurusi garwane.
Sing utama Pak niku ngibadah. Bapaknya tidur malah ditangani. Ampun wiwit Pak. Nggih, kendek ibu-ibu mboten nganu lan iki ngrembug protokol Covid kalian ngrembug tentang lomba napa niku kuliner tradisional kok ngomong kayak apa niku tidur dan bangkit. Nggih. Kuliner malam nggih Pak. Nggih. Jadi luar biasa ibu-ibu dan sebenarnya bapak-bapak juga boleh lho Pak mengikuti lomba kuliner tradisional itu. Nah, wonten bapak-bapak sing ahli gawe apem, apa ahli gawe tingkong. Jangan hanya menjadi penikmat Pak. Jadi memang kuliner monggo bisa di semua ini sekarang banyak toh chef dan koki yang juga bapak-bapak. Kalau di hotel, di restoran bintang itu malah banyak di hotel bintang dan juga restoran terkenal itu biasanya malah chef atau apa ahli masaknya itu biasanya adalah bapak-bapak. Ibu-ibu tinggal menikmati. Beda dengan kondisi di tempat kita justru yang aktif adalah ibu-ibu, bapak-bapaknya penikmat. Sebelum saya matur, saya ingin memperkenalkan diri, Mas pembawa acara. Matur nuwun, tapi tadi salah sebut. Saya Eri Agustinus Sudianti. Saya dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Rumah saya dari Palian, Karangduet, Palian, Gunung Kidul. Dan alhamdulillah di DPRD ini saat ini adalah periode ketiga saya menjabat atau sudah 12 tahun menjabat, dan alhamdulillah juga di Kundo Kabudayan saat ini bisa memfasilitasi dari ibu-ibu tentunya di 18 Kapanewon untuk berkreasi dan menciptakan menu kuliner tradisional yang luar biasa. Jadi kita berterima kasih karena mungkin kemarin di dinas-dinas lain juga menggelar, tetapi kali ini ada di Kundo Kabudayan dan tentunya yang diangkat adalah tradisionalnya. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan membawa image ataupun brands yang terkenal dari Gunung Kidul. Jadi ketika kemarin dengan ekstrem kulinernya, walang, jangkrik, ular, rungkrong, dan yang lagi viral saat ini adalah putul. Barangkali nanti bisa dikreasikan. Kalau kemarin saya sudah sempat ngicipi peyek putul, mungkin nanti bisa dibikin abon putul atau apa, karena kalau walang sudah ada abon walang. Itu juga bagian dari kuliner yang ada di tempat kita dan di tempat lain nggak ada. Di daerah lain itu ngeri katanya, tapi kalau di tempat kita ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan ini juga menjadi sebuah tradisi. Jadi ketika musim tanam tiba, malam bar maghrib niku kegiatannya suluh, sudah seperti pasar malam. Gini jenengan nggih mboten Bu? Terangane padha. Nggih. Jadi di tenggek ngalas-ngalas gen wit napa niku daglek napa pager itu loh. Sudah banyak sekali putul, kemudian berbondong-bondong pakai motor, pakai shutter, udah seperti pasar malam. Nanti begitu adzan isya berkumandang bubar dan sudah aroma kasolan putul itu sudah dari masing-masing rumah sudah luar biasa. Sami Bu. Dan selama ini biasanya hanya dibacem dan dibawa nguyah. Dibacem bawa nguyah enake ora mekakan. Dan ini beberapa potensi yang ada di Gunung Kidul. Nanti masuk kategori yang akan dilombakan mboten niku mumpung banyak masih ada. Kemudian sebentar lagi tentunya setelah putul berlalu yang akan segera diharapkan hadir adalah ular dan nungkrong. Cocok Bu. Dan ini menjadi sumber pendapatan luar biasa bagi masyarakat Gunung Kidul saat ini. Wong putul niku sekilo ya 80.000 tenan. Besok apalagi walang dan juga ulet. Ulet pada waktu pertama datang atau muncul itu bisa 100.000 per kilo.
Dan sekali lagi matur nuwun atas beberapa kebijakan dan program dari Bundo Kebudayaan yang telah menginisiasi hal ini. Dan perlu kami sampaikan, karena kami di DPRD tentunya ada beberapa kebijakan ataupun regulasi terbaru yang saat ini menjadi ketugasan kami. Jadi di tahun 2020 ini, walaupun memang sebenarnya saya harus menyampaikan COVID, tetapi harus saya sampaikan juga supaya masyarakat terutama yang hadir saat ini adalah ibu-ibu memahami atau mengerti dewan itu apa atau saya gigi dan terutama perempuan. Jadi alhamdulillah di 2020 ini unsur keterwakilan perempuan di Gunung Kidul sudah mencapai 10 orang, jadi hampir 30%. Sekarang sudah di posisi 24% dan ini hampir memenuhi kuota. Dan alhamdulillah dengan 10 orang itu di tahun ini juga setelah lama bercita-cita akhirnya kami bisa menginisiatifkan dan saat ini berproses dibahas di Pansus tentang Raperda pengaruh utamaan gender. Dan satu lagi adalah pelindungan dan pemenuhan hak anak, di mana Raperda pengaruh utamaan gender ini menjadi kebijakan pemerintah daerah yang tentunya nanti tentang kebijakan gender itu akan mengikat di seluruh program yang ada di OPD Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini momentum yang sangat tepat ketika di tahun depan adalah pergantian kepala daerah, sehingga RPJMD baru itu kepentingan perempuan yang ada di dalam perda pengaruh utamaan gender ini insya Allah sudah masuk dan terang benderang. Jadi kita dulu bersuara mana ini perempuan, bagaimana perjuangannya. Alhamdulillah saat ini kami di DPRD bersepuluh kemarin setelah walaupun dalam situasi COVID semua anggaran kami terefocusing, tapi alhamdulillah Raperda itu bisa sukses kita inisiatifkan dan berproses, tinggal insya Allah dalam hitungan hari sebelum Desember akan kita setujui menjadi perda. Dan ini kabar yang membahagiakan tentunya bagi perempuan yang ada di Gunung Kidul, karena memang kami fokus dalam perjuangan perempuan itu. Kemudian yang kedua tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak, kami sampaikan juga bahwa Raperda itu nantinya melindungi tentang hak-hak anak. Jadi misalnya ada anak yang lahir belum punya akte karena statusnya, ada anak misalnya yang terlantar, ada anak korban kekerasan, ada anak yang memang hak-hak anaknya belum terpenuhi. Secara detail nanti di dalam Raperda itu akan dimasukkan dan pemerintah daerah punya konsekuensi dalam melaksanakan hal itu, punya komitmen dalam melaksanakan itu. Pada saatnya nanti tentunya di tahun berikutnya kami akan terjun ke masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi dari Raperda tersebut. Dan ini akan kami sampaikan sebagai awal karena saya adalah salah satu inisiatornya, sehingga mulai dari kerangka sebelum disusun sampai dengan ini disampaikan, insya Allah nanti mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat Gunung Kidul, termasuk adalah konsekuensi pendanaan, jadi baik bagi perempuan maupun bagi anak-anak. Jadi nanti ibu-ibu nggak usah khawatir, hampir semua OPD nanti akan ada anggaran yang berpihak kepada perempuan. Jadi perempuan sudah tidak menjadi konco wingking, tetapi menjadi prioritas setelah adanya perda itu. Hanya satu, nanti bapak-bapak pun Mary. Ini kemarin kami banyak belajar di luar daerah, ternyata luar daerah berani satu pasal yang mengamanatkan tentang keterwakilan 30% dalam penataan pejabat di pemerintah daerah. Mungkin kalau memungkinkan ini akan kita sampaikan juga Pak di Gunung Kidul, sehingga nanti biar perempuan juga bukan sekedar konco wingking tetapi juga bisa memimpin. Nyatanya bupati kita juga perempuan. Mungkin itu, tetapi ketika berbicara nyun sewu kepemimpinan, karena konteksnya saat ini pemilu kada sangat sensitif, saya tidak akan matur hal itu. Yang jelas bagaimana goal perjuangan. Jadi siapapun kandidat yang maju saat ini, yang penting adalah bagaimana keberpihakan kepada perempuan, perhatiannya kepada kita kaum perempuan. Dan lomba kuliner ini adalah bagian dari upaya memperhatikan perempuan. Jadi luar biasa kepada Bundo Kebudayaan, walaupun belum ada perda PUG yang mengikat tentang programnya, tetapi sudah meluncurkan program
keberpihakan kepada perempuan. Jadi nanti hampir semua OPD termasuk di Kapanewon, di kelurahan itu akan ada program yang memperhatikan tentang perempuan. Jadi keterlibatan perempuan semakin maksimal. Berkaitan dengan hal itu, karena saat ini masih pandemi COVID, walaupun memang di berita sudah disampaikan bahwa vaksin sudah mulai ditemukan dan berita ya ini, berita katanya akan segera diluncurkan, akan segera diberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini benar adanya sehingga ketika vaksin sudah ditemukan, sudah disampaikan kepada masyarakat, maka corona atau COVID-19 tidak akan menjadi momok mengerikan seperti yang lalu dan kemarin. Sampai-sampai kita stay at home, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berinteraksi. Tapi alhamdulillah Gunung Kidul sudah mulai berproses. Hari ini sudah mulai normal, banyak orang hajatan walaupun dengan penegakan protokol COVID, tetapi sekali lagi kepada ibu-ibu dan semuanya tetap patuhi, jaga dan protokol COVID-19 tetap kita laksanakan. Jadi dimanapun tetap gunakan masker, sering cuci tangan, walaupun mungkin orang mamam ngoten nggih, enggak apa-apa, sering cuci tangan. Terus bila mana memang ada, silakan membawa hand sanitizer untuk keamanan. Yang paling penting adalah kita menjaga imunitas kita. Jadi tetap harus dalam kondisi fit. Bagi ibu-ibu yang gemuk seperti saya, kalau mau diet staminanya ataupun asupan makanan atau gizinya juga harus diperhatikan. Karena saya berproses mengurangi berat badan dari tadinya 98 kilo. Saat ini berproses untuk menuju ideal, tapi ternyata sangat sulit. Yang paling penting adalah bagaimana asupan dari gizi kita, dan di dalam lomba kuliner tradisional tentunya gizi menjadi pertimbangan. Jadi nanti termasuk dari poin penilaian nih, Mas. Nah, salah satunya adalah gizi. Jadi monggo gizi tetap diperhatikan, dan memang pola keseimbangan asupan gizi itu memang sangat penting, termasuk bagi putra putri ibu sekalian. Jadi asupan gizi apa yang paling dibutuhkan dalam rangka mensuplai otak ataupun pertumbuhan anak. Jadi jangan sampai anak hanya diberi makanan yang membuat gemuk, tapi yang jauh gemuknya tidak sehat. Kurus pun tidak masalah, yang penting adalah sehat. Begitu juga sebaliknya, gemuk pun tidak masalah, yang penting sehat walafiat. Ternyata penyakit itu juga penyakit yang mana-mana itu tidak menyerang yang gemuk atau yang kurus, termasuk COVID. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita menjaga diri kita untuk lebih bersih, menjaga diri kita, dan insya Allah terhindar dari COVID-19. Dan ini saat ini sudah musim penghujan, tentunya curah hujan sudah mulai cukup tinggi. Ada hikmahnya. Jadi di Tanjung Sari atau beberapa kecamatan yang kemarin mahal air, Purwosari, tentunya air akan segera terpenuhi dengan air hujan. Mboten nganti kantu wis kekirim Jawa nih Pak, alhamdulillah. Tetapi ada hal yang menjadi resiko. Jadi di bulan-bulan ini tentunya juga banyak nyamuk Aedes aegypti. Ini perlu kami sampaikan juga. Monggo gerakan 3M tidak hanya 3M dalam memakai masker, tapi juga 3M dalam menjaga nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk biasa pun kalau sudah menggigit orang yang sudah terkena demam berdarah akan bisa menyebarkan. Jadi monggo pola hidup kita bersih terhadap lingkungan, menjaga putra-putri kita, dan kita gunakan yang tradisional saja, tidak perlu beri napa nika jenenge sing dinggo ngilangi obat nyamuk nika, cukup dengan serai. Jadi yang ada di lingkungan kita, di banyu serai, insya Allah napa dirajake banyu serai, taruh di daerah-daerah yang banyak nyamuknya, maka nyamuk akan pergi. Masuk sering menguras air, menguras air. Dan nek toyane mon kadang kantu nggih sing penting ditumbaske obat nika napa sing
ditaburkan di air sehingga tidak banyak jentik dan keluarga kita terlindungi dari nyamuk Aedes aegypti ataupun demam berdarah. Dan demam berdarah tentunya tidak hanya menyerang anak-anak, sekarang orang tua pun bisa kena demam berdarah. Siapapun sing getih enak utawa tesih ngalir getih bisa dicopot nyamuk, dan ini punya potensi untuk diserang demam berdarah. Jadi monggo tetap jaga pola hidup panjenengan semua, kita semua, dan kita tetap beraktivitas normal. Jadi nggak usah ragu, ajeng jagong jagong, ajeng olah-olah olah-olah, ajeng nyinom nyinom. Biasanya damel dagangan dengan kulinernya biasa saja, belanja ke pasar, yang penting tetap gunakan masker, tetap taati protokol COVID-19. Insya Allah kita semua terhindar dari COVID-19. Jadi ketika kita pakai masker, tidak hanya melindungi orang lain, tetapi juga melindungi kita. Itu juga sebaliknya, tidak hanya melindungi kita, tetapi juga melindungi orang lain. Dan memang hikmah dari COVID-19 ini tadinya orang bermalas-malas gitu. Wah, nek anu klambi bardinggo, sesuk dinggo meneh. Tapi karena sekarang ada COVID, jangan-jangan nanti saya sebagai karier nanti membawa virusnya. Ada informasi kalau baju pun bisa kan. Nah ini sekarang jadi sregep, setiap hari ganti baju, setiap hari sering cuci, setiap saat mandi. Dan bagi kita yang beragama Islam tentunya 5 waktu dengan kita sering berwudu ataupun sholat sunat, insya Allah itu akan melindungi kita semua. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Dan secara kebijakan fungsi DPRD kami baik dari penganggaran, legislasi maupun pengawasan, kami sampaikan beberapa hal tadi. Dan apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas atau dipertanyakan, monggo sampaikan. Dan tentunya kami di DPRD Gunung Kidul juga membuka diri bagi ibu-ibu yang ingin main ke rumah rakyat atau ingin berdiskusi atau mungkin berkonsultasi atau sekedar wah pengen kenal dengan anggota dewan, pengen akrab dengan anggota dewan, monggo silahkan datang ke kantor kami, bisa komunikasi dengan kami dengan bangga akan menerimanya. Dan di DPRD juga ada namanya Kaukus Parlemen Perempuan, di mana anggotanya adalah anggota DPRD yang perempuan. Dan Kaukus Parlemen Perempuan ini berjejaring mulai dari kabupaten, provinsi sampai dengan pusat. Dan alhamdulillah untuk di Gunung Kidul ketua Kaukus Parlemen Perempuannya adalah saya sendiri, sehingga berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut perempuan nanti akan berinteraksi atau berhubungan dengan saya. Jadi banyak sekali beberapa waktu yang lalu kami juga menerima aduan maupun permasalahan yang memang berkaitan dengan permasalahan perempuan. Ning ampun dewan niki wong wedok geblegong utang ajeng pipil rekaos Bu. Ampun ngoten niku. Masalah pipilan kok padha niki Pak. Nggih, karena jadi sifatnya yang berkaitan dengan permasalahan perempuan. Jadi kemarin juga ada yang nelpon saya karena ada korban kekerasan di keluarga, bingung harus bagaimana. Sementara mau disampaikan ke lingkungan Malung, terus kalau tidak ini akan menjadi persoalan besar. Akhirnya kami sampaikan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, karena memang sekarang sudah ada di Gunung Kidul. Jadi memang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sudah ada, tinggal rumah amannya. Jadi nanti jika ada persoalan baik perempuan dan anak bisa difasilitasi di pemerintah daerah melalui UPT tersebut. Dari sana dokternya lengkap, mulai dari psikiater atau psikolog, kemudian dokter yang menangani ataupun penasehat ataupun mungkin ustadzah ataupun apa ada di sana. Jadi korban ataupun perempuan dan anak yang mengalami persoalan itu akan didampingi sampai mereka benar-benar bisa bangkit. Dan mudah-mudahan permasalahan yang ada di Gunung Kidul berkaitan perempuan dan anak ini segera berlalu, dan sekali lagi kita semua bisa melewati bencana COVID-19 ini, karena ini bencana internasional. Dan mudah-mudahan dunia kembali pulih, khususnya Indonesia bisa kembali seperti yang lalu-lalu. Sudah kangen dengan kehidupan normal yang lalu-lalu, nggih. Jadi pilih mekaten yang kami sampaikan tentunya banyak kekurangan yang
saya sampaikan mohon dimaafkan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Ibu Eri Agustin, Komisi A DPRD Gunung Kidul. Tadi sudah beliau sampaikan, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi, ingin diskusi maupun ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait dengan tema pendidikan dan kebudayaan Bu ya, itu bisa langsung main ke kantornya atau mungkin bisa chat WA Bu. Boleh? Boleh. Boleh. Bisa disebutkan mungkin Bu kontak WA-nya? 0878 7761 7720. 0878 7761 7720. Silakan, mungkin kalau nggak sempat datang ke kantor atau mungkin malu kalau bertatap muka bisa chat WA Bu ya. Oke. Ada jamnya mungkin Bu, dari jam berapa sampai jam berapa? Bebas? Anggota DPR itu jamnya 24 jam. 24 jam, Bu. Mewakili masyarakat dan kebutuhan masyarakat itu full. Yang penting panjenengan mengenalkan diri terlebih dahulu. Supaya nanti bisa respon. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Eri yang sudah membuka diri, membuka kesempatan untuk ngobrol mungkin lebih dalam lewat WA bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya adalah arahan yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Bidang Warisan Budaya kepada Bapak Agus Mantara. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Bu Eri Agustin, Ketua Komisi DPRD Gunung Kidul, rekan-rekan jabatan sosial, ibu-ibu, perwakilan Kapanewon, calon peserta kontes kuliner 2020. Izinkan saya Agus Mantara, Kepala Bidang Warisan Budaya Gunung Budaya, menyampaikan beberapa hal terkait kontes kuliner. Mohon izin saya akan berdiri aja biar tidak ngantuk. Ini Bu Eri kalau mau cabut boleh. Rekan-rekan jabatan sosial dan ibu-ibu calon peserta kontes yang kita selenggarakan ini konsepnya adalah pelestarian warisan dari nenek moyang kita. Mungkin ibu-ibu menganggap tidak penting, menganggap tidak ini sesuatu yang tidak mungkin perlu diketahui oleh orang lain, tapi saat ini sudah saatnya semua dibongkar. Kenapa demikian? 2020 di bulan Desember ini insya Allah gedung megah kita, Taman Budaya yang dibangun di Ring Road Utara di Bundaran Siono ke kiri, kira-kira 200-300 meter di kiri jalan. Gedung yang sangat megah dengan 4 lantai dan luasnya 3 hektar. Di sana nanti akan menjadi tempat masuknya wisatawan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kami siapkan kamar mandi aja 300 pintu, lavatory. Jadi berkelas hotel kamar mandinya, kamar mandi kering. Jadi nanti kalau jabatan sosial punya tamu, mungkin SMP Mujahidin punya tamu dari manapun, bisa dijujukin di sana. Ada tempat ibadahnya, ada tempat ibadah, kemudian ada satu joglo besar, mungkin terbesar se-Kabupaten Gunung Kidul, dengan besar tiang soko guru itu 40 cm dan bentangannya itu 6 meter. Tingginya dari umpak ke atas 6 meter, umpaknya 70 cm, jadi hampir 7 meter. Larinya ke depan itu 28 meter. Sinten sing ngajeng kapling arep mantu tinggal kontak kami ya. Boleh. Gratis, nanti paling hanya mengganti uang sholat. Genset kami itu sejamnya habis 300 liter. Nah, ayo. Karena harus mengangkat segitu, jadi luar biasa. Biaya operasional yang disiapkan Bu Sekdi itu yang baru datang itu, kami setahun itu 10 miliar untuk biaya operasional itu.
Jadi luar biasa. Nah, apa hubungannya taman budaya dengan pentas kuliner? Karena besok itu kita bayangkan bahwa Bu Badinga yang sebentar lagi mau istirahat karena habis masa jabatannya, beliau punya satu keinginan bahwa wisatawan di Gunung Kidul kudu suwe, kudu nginep. Nah, kita kurang iso nginep ke wisatawan. Selama ini wisatawan pagi datang, sore pulang dan tidak nginep. Sehingga ini kita tidak bisa maksimal, mohon maaf, meloroti duitnya wisatawan. Wisatawan itu kalau kesini dintak duitnya dengan sajian yang kita siapkan. Nah, kami akan dukung itu. Besok ketika wisatawan datang jeluk, mereka mandi, kemudian bersih-bersih ibadah, akan kita sajikan di sana seperti TIC, Tourism Information Center itu, ini dalam bentuk yang bahasa Jawa kalau kami. Badai tindak undi, ngeresakan nanti, kami yang kami sajikan adalah wisata budaya dan tradisional ini. Jadi mungkin perbedaan kami dengan pariwisata itu, kalau pariwisata mungkin ini Baron bagus ini. Kami akan sajikan ini. Kami punya cagar budaya, ini ada joglo bagus, ini ada Karangmojo, ada megalitikum peninggalannya. Kemudian, nah ini yang penting adalah nek arep jajan, sing paling aneh tembundi. Nah inilah sebenarnya yang akan kita angkat. Jadi nek saya baca yang diajukan oleh ibu-ibu melalui jabatan sosial kemarin itu orang nyambung blas dengan konsep kami. Jadi wawono kok ya. Jadi silakan dirubah. Jadi kami itu ingin ngangkat penjenengan. Ngangkat misalnya gini, contoh paling gampang. Nek arep dahar pepes, kuwi dolane ya neng Purwosari. Neng ngarepe kecamatan kan ono bakul pepes Pak Yoto itu sangat terkenal itu. Purwosari mana? Ada enggak Purwosari? Purwosari ada? Krungu ora? Oh ya Mbak Bin? Ya. Ben Ketayu ku lho rene lho. Nah, aja. Pak Wanto mesti mau sini. Baik. Kemudian kalau pengen wader liwet, lipar, lipar. Guys ini biasa. Ya. Ya kanan. Cado longgar. Nggih, lipar Bu. Pundi lipare? Duko. Kalau sering sowan lho Bu. Kalau nanti setahun ngabdi teng lipar. Dados cari kecamatan. Dados ngaten. Nek pengen putul. Nah, misalnya neng Gading gitu. Gading kan putul lho, wonten putul, wonten umprung besi dan lain sebagainya. Kemudian nek pengen codot, ya neng Panggang, di Panggang. Oh, Panggang. Wonten codot ta, Bu? Nah, itulah sebenarnya yang kami inginkan. Ora tak delok wong Panggang kok usul gurame iki lagi nang ndi. Jadi ini kami lombanya berbeda dengan lomba-lomba kuliner biasanya nggih. Konsep kita adalah pelestarian warisan leluhur. Sambal cabuk misalnya, ada yang mengenal sambal cabuk? Nah, siapa nanti yang mau angkat sambal cabuk silahkan. Karena apa? Besok itu akan kami jadikan ikon. Ini loh kuliner Kecamatan Kapanewon X. Isinya adalah sego abang, sayur lombok, godong telo, dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Jadi ini tolong mindsetnya dirubah. Lomba kita adalah lomba mengangkat potensi lokal warisan leluhur. Kemudian nanti kalau di situ ada berbagai jenis minuman, nanti teknis akan disampaikan Dharma Wanita Kundo Kabudayaan. Jadi kami ini gandeng Dharma Wanita Kundo Kabudayaan untuk pelaksanaan lomba ini. Jadi nanti sing arep dibiji apa kepiye beliau yang akan ngendika. Tapi konsepnya adalah seperti itu. Jadi kita konsepnya ngangkat potensi lokal. Nah, arep walang goreng palian mesti ngene Mbak. Nah, Mbak Ani. Usulan Korea walang itu sepanjang jalan. Nah, ngapain tidak menampilkan walang goreng gitu? Atau walang berbagai macam variasinya. Walang iso di blender jadi sambal walang atau apapun silahkan lah. Ini konsepnya seperti itu. Jadi hilangkan rasa, hilangkan keinginan, wah aku pokoknya pengen daging.
ya boleh daging kalau memang potensinya jenengan daging, misalnya semano memang nggon jagalan silahkan mau olah daging. Neng tekor kok antara daging larang masalahnya. Tekor gitu. Jadi silahkan nggih. Sampun paham toh? Nah, nggih, konsepnya seperti itu. Itu berlaku untuk makan, camilan, kemudian minuman dan buah. Mungkin kula sing paling akeh talok, buah talok boleh. Srikaya boleh, apapun sehingga nanti akan terlihat potensi masing-masing. Ini yang menjadi penting. Karena akan kami masukkan di aplikasi kami, aplikasi Cakrawala Budaya Daksinarga. Ini aplikasinya Dinas Kebudayaan yang itu akan lengkap nanti, misalnya nanti udah ketemu juaranya ABCD gitu. Nah nanti juara ini pernah kuliner ini pernah menjuarai pentas kuliner 2020. Timnya adalah sopo, misalnya Buruni, sopo itu. Nah nanti seperti itu. Jadi ini menjadi penting. Kemudian nanti akan kami tawarkan di Taman Budaya ketika nanti Taman Budaya sudah siap. Di Taman Budaya itu juga ada pujaseranya masalahnya. Ada pujasera, ada tempat nanti kios-kios untuk cindramata. Sehingga nanti monggo mungkin bisa cindramata dalam bentuk instan, walang goreng instan dalam bentuk apa, serbuk apa. Tapi mangan walang wis ora nggo dimamah. Jadi gampang, ora nyelip nang nggon waja. Menika. Dados silakan nanti ini dirembuk kembali. Masih ada waktu. Nek masalah blonjo bahan insyaallah cukup. Nanti duitnya tak titipke Pak Jabatan Sosial itu. Rembukan nggih. Rembukan sing apik ora do kerah. Ning wis kemaki di Jabatan Sosial kanca kula niki. Silakan nanti ini disesuaikan dengan potensi. Karena kami nanti akan melihat demografi dan potensi di sana. Kami akan utus teman-teman kami apa ya tenan to nek Ponjong kuwi duwe iki nek kono misalnya olahan ikan wajar, nek Ponjong kok kahiwak itu loh. Jadi Ponjong kok kahiwak. Wajar kalau olahan ikan. Kemudian nanti kalau misalnya ke Sadeng mungkin mau olahan ikan laut boleh karena sana layak tuh. Tanjung Sari boleh. Silahkan pokoknya bebas. Sing penting le masak gampang gitu. Kemudian rasane enak tuh. Jadi kudu ana testere lho Mas. Jadi iki sing disajikan iki testere. Masalahnya nek ora ditester kudu dihapusi aku. Kasinan jumlahnya no. Nah ini penting. Monggo nanti secara teknis akan disampaikan Bu Lisa dan kawan-kawan, Bu Kepala Dinas Kebudayaan. Nanti akan disampaikan secara teknis kayak itu. Dan konsepnya yang paling penting itu. Sehingga nanti ketika pada bis tamu dari Sumatera misalnya 10 bis, kemudian kami kan tinggal membukakan list di Taman Budaya itu. Kan kami ada besok seperti presentasi, center presentasi. Jadi ruang untuk mempresentasikan potensi lokal Gunung Kidul. Kalau Anda pengen codot ke Panggang misalnya, Anda pengen cucur ke Purwosari, Anda pengen pepes ke Purwosari, Anda pengen tiwul pletek kemana gitu. Kan itu macam-macam, silakan tuh. Mau ngetoknya tiwul pletek ya oleh loh. Tiwul goreng pletek misalnya, boleh. Rasa apa silakan. Jadi konsepnya seperti itu. Monggo nanti di angan-angan dari sekarang. Bon kuwi apa ya sing paling istimewa? Oh, sayur lombok sing lomboke sing gede-gede misalnya. Nah, ora lomboke riwet kabeh, silakan. Kemudian nanti tolong ini menjadi penting untuk kita kita sukseskan bersama karena Gunung Kidul ke depan ini menjadi pendukung utama suksesnya pariwisata adalah budaya. Jadi besok itu kalau konsep kita budaya ini setiap aktivitas masyarakat itu menjadi sajian budayanya turis. Seperti Bali itu, orang Bali itu dia beribadah menyajikan bunga di pojok-pojok rumah itu sudah kebiasaan. Tapi oleh turis menjadi satu hal yang menarik. Oh, ini tontonan menyajikan itu. Kemudian mereka beribadah dengan cara menari. Tapi kita lihat sebagai potensi wisata. Lah, besok orang yang membajak sawah, wong Mluku, niku iso dadi tontonan karo wisatawan asing itu. Sekarang yang sudah dilakukan adalah di Kulon Progo. Sahabat saya pelestari sepeda ontel, karena kebetulan saya itu penasihat sepeda ontel Gunung Kidul. Pesertanya sudah hampir 1000 yang ada di Gunung Kidul ini.
Ini yang di Kulon Progo namanya Pak Muntawil. Pak Muntawil itu mendatangkan tamu dari Polandia, dari Jerman, dari ini datang ke rumahnya beliau, kemudian kena cas 300.000. Oke lho 300.000. Gur diterke mubeng desa. Iki lho ini yang namanya pohon pule. Ini untuk berindang bagus. Terus jak mubeng neh. Itu namanya orang ani-ani. Ani-ani itu apa metek pari. Aja gitu itu. 300 loh ya, luar biasa toh. Nah, besok ini yang akan menjadi keinginannya kebudayaan mendukung pariwisata. Besok itu tamu kita itu kita ajak hubung ini kalau mau lihat reok dodok neng Piaman. Kemudian kalau mau lihat wayang beber neng Bejarjo. Kalau mau lihat ketek ogleng neng Pucanganom. Jadi gitu. Kemudian nek jajan, nah niki neng Kapanewon niku niki jajanannya niki jadi. Jadi konsepnya seperti itu dan ini insya Allah akan kami gelar kalau nanti ini sukses dan menarik. Akan kami gelar rutin nanti Mas Hadi ya. Nanti siapkan programnya rutin. Nanti teman-teman bisa explore dari potensi wilayah dan juga bagaimana teman-teman bisa mengembangkan konsep pentas kuliner ini. Kemudian penjelasan nanti akan kami kenalkan teman-teman kru syuting. Ini sudah saya hadirkan kru syuting semua ada di sana lengkap. Nanti kecamatan Kapanewon mana dengan krunya siapa? Ada Diva, kemudian Bumi Langit, Ombi TV, GKTV, kemudian Mas Nyutes, Mas Darmito apa? Dunia Hijau. Jadi itu ada 6 tim kami yang bergerak di bidang syuting menyuting itu. Dari proses jenengan, makanya nanti janjian ya dengan tim syuting. Aku harus wiwit jam 8 misalnya. Nah, nanti janjian. Saya sudah saya hadirkan. Kemudian Rene meneh jam 3 nih ya sesuai mesake waduh. Jadi nanti janjian. Nah, iso ya waktunya jam 8 persiapan karena kami akan ambil gambar dari persiapan. Le methi bahan video wijik ora nanti di syuting. Nanti itu karena higienitas. Nek lali ora wijik ya jangan harap juara tuh. Dan ini penting karena kebetulan lombanya Dinas Kebudayaan itu hadiahnya apik-apik. Jadi kami tidak pernah memberikan hadiah yang murah. Hadiahnya lomba kebudayaan ini hadiahnya lumayan lah. Kalau buat beli garam itu bisa 1 box mungkin. Jadi itu oke. Nah itu seperti itu. Kemudian kami juga menghadirkan tim dekorasi Mas Reva nanti. Mas Reva ini tim dekorasi Gunung Kidul yang kami hadirkan di sini. Mas Reva sering menggunakan baju lengan panjang karena ketika kentean bahan yang didekor tangannya didekor. Nah, salam sejahtera. Dia sahabat saya yang selama ini mendampingi kami terkait dengan dekorasi. Nanti ya Kang Sinan dengan Mas Reva karena akan mendekor tempat mendengar karena nanti menjadi bagian penting proses penilaian. Jadi nanti sajiannya kayak apa nek misalnya ngetok ke walang berarti ya neng kono godong-godongan misalnya atau apa terserah nanti dengan tim dekorasi. Jadi seperti itu gambaran awal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti hari ini kita bisa deal, bisa paham semua dengan apa yang akan kita gelar dan harapannya memberikan manfaat untuk penjenengan semua. Karena kami berharap bahwa penjenengan ini menjadi pionir kuliner tradisional yang akan hidup melayani wisatawan. Mungkin sekarang Anda menganggap tidak penting karena apa mungkin yo nek gurap adol walang kuwi iso di duit. Jangan salah, teman-teman kami yang dodol Pak Pia itu ada Ikasari di Budekan itu dulu ya kayak apa. Sekarang tamunya udah luar biasa. Kemudian kalau Anda ke Padok ada Bolu Jadul. Itu dulu ya kecil banget, tapi sekarang tamunya udah luar biasa. Jadi di dunia bisnis, di dunia wisata ini semuanya serba mungkin dan bisa membalikkan sesuatu yang mungkin tidak mungkin jadi luar biasa. Ini tolong untuk dinikmati prosesnya dan ini pesan saya. Ini dalam rangka proses mengangkat kuliner di wilayah kita. Jangan misalnya nanti protes nang kebudayaan kok kula ora dijuarake. Kami akan berupaya netral. Kami akan berupaya menyajikan yang terbaik sehingga nanti ketika di antara teman-teman ini ada yang kurang beruntung tidak mendapatkan kejuaraan, tolong diterima aja,
tidak usah geger itu. Karena besok ada kesempatan lagi dan artinya apa? Urung karuan sing juara iki sesuk iso kepayon itu. Ning sing ora juara malah kepayon itu. Ini karena konsep kita adalah pengembangan ke depan. Pengembangan ke depan. Sekali lagi pengembangan ke depan yang kita siapkan nanti pintu masuknya wisatawan ada di Taman Budaya, kemudian nanti ke depan akan kita sambungkan penjenengan sehingga nanti penjenengan juga siap-siap loh ya. Kalau penjenengan nanti menyajikan apapun yang dikonteskan, kemudian nanti ada pesanan, ini juga saya mohon untuk siap gawe itu loh. Karena tidak menutup kemungkinan ini ada yang tertarik dan pesan ketika nanti sudah kami upload di web kami. Karena web kami berjejaring nasional dan internasional, sehingga tidak menutup kemungkinan ini kita ada pesanan-pesanan seperti itu. Monggo nanti ini disiapkan betul dan selamat mengikuti kontes dan tolong tanyakan sedetail-detailnya kepada tim kami. Jangan nanti setelah mundur masih ada pertanyaan-pertanyaan buat kami karena mohon maaf seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas, pekerjaan kami setahun ini dikerjakan dalam 1,5 bulan sehingga kami ini dari pagi, siang, sore, malam mohon maaf kami sangat full sehingga wanti-wanti kami orang penting banget, orang urgent banget ya ditahan untuk konsultasinya. Konsultasi ya di sini. Sehingga nanti setelah ini tidak ada konsultasi lagi sehingga jenengan harus berproses kemudian nanti kita menunggu hasil. Matur sepakat nggih? Nggih, matur nuwun dari saya cukup Mas Hadi dan kita persilakan nanti untuk pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi di samping saya beliau adalah Bu Wulan, Bu Sekdin, kemudian juga ada Bu Lisa, Ketua Dharma Wanita Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, serta Bu Erika yang sebentar lagi akan ke ruang sesi. Jadi beliau-beliau ini adalah tim juri yang nantinya akan menyampaikan kepada kita semua teknis penilaian seperti apa, kemudian kriteria teknisnya seperti apa, nanti mungkin bisa disimak bersama-sama dan harapannya bisa langsung ditanyakan kalau mungkin ada beberapa hal yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan, dikonsultasikan. Baik, tanpa berpanjang lebar pada tim juri Bu Wulan dan juga Bu Lisa, waktu dan tempat kami berikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu salam budaya kita nggih? Biar kita semangat. Salam budaya. Salam budaya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili dari 3 tim, Bu Arika, Bu Lisa dan saya nanti insya Allah akan terbagi menjadi 3 tim di 3 lokasi di 18 Kapanewon. Masing-masing akan menilai di 6 Kapanewon. Kemudian seperti yang dimiliki Pak Agus Mantoro tadi bahwa kegiatan ini adalah kontes kuliner tradisional. Artinya bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah satu, membumikan kuliner tradisional. Kemudian kedua, mengenalkan kekayaan budaya kuliner. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai jual kuliner lokal. Salah satu untuk meningkatkan yang tadi yang seperti dimiliki Pak Agus Mantoro. Besok dengan Taman Budaya yang akan kita tempati di tahun 2021 nanti menjadi salah satu tujuan dari wisatawan. Kemudian selanjutnya adalah kuliner lokal sebagai solusi kesehatan dan peningkatan sistem imun. Ini cara kaitannya dengan COVID. Kemudian yang terakhir adalah mengkampanyekan cara masak yang fitness. Tadi sebenarnya yang kayak Pak Agus Mantoro nanti pakai sistem dengan rekaman nanti menjadi hak milik pemerintah Gunung Kidul bukan milik Kapanewon, milik kita semua yang nanti akan kita gunakan ketika nanti silahipun nanti ketika ada wisatawan yang datang gitu, kita setelkan panjenengan cara memasak. Kalau yang datang ibu-ibu, kita lihat yang hadir siapa. Kalau nanti yang dari ibu-ibu itu ke Taman Budaya, maka kita
pastelkan yang kuliner panjenengan. Jadi mohon tampilannya menarik itu, sehingga memang bisa kita perlihatkan di nanti auditorium. Menariknya seperti apa? Monggo panjenengan lebih tahu untuk menjadi suatu sajian tontonan yang menarik. Mungkin mau pakai gel-gel atau mau pakai baju yang seperti apa, sehingga menjadi sebuah tontonan yang bisa kita perlihatkan di auditorium Taman Budaya. Kemudian setiap Kapanewon menyiapkan satu tim, satu tim saja, tidak banyak tim. Satu tim beranggota 6 orang yang terdiri dari, ini wajib ya, 2 orang pegawai di Kapanewon, pegawai Kapanewon untuk ikut serta. Kemudian 4 orang boleh dari luar tapi masih dalam satu Kapanewon. Yang wajib adalah 2 orangnya dari pegawai di Kapanewon, yang 4 orang bebas, sinten mawon angsal. Kemudian kuliner ini wajib disajikan adalah kuliner olahan yang berbahan protein hewani lokal. Atau sama nggih. Lan panggang. Ngaten kuliner iku badhe menapa to? Codot. Tapi carane codot iki wah aku nek mreksa, nek menilai aja nganti meringis ngono dipeke ya. Masker ya gitu. Kemudian hewani lokal tadi sudah dingertikan. Kalau putul ya piye putule ora putul sing biasa, putul jadi putul asam manis kok piye itu. Gitu. Kemudian kue dan camilan tradisional khas Kapanewon masing-masing. Kalau bisa jangan sama. Nek sama yo rapopo sih. Gitu. Tapi yang penting kan tidak yang olah sama. Kemudian yang ketiga, minuman tradisional berbahan rempah. Dan sampai ngetos nggak menawi ibu bahan rempah itu apa. Dan yang terakhir, makanan dan buah berbasis kermes. Dimakan buahnya, pamane kayak talok ya, ojo mek talok tok ya jenenge iki lagu ya ta. Talok di sukanya, di jus. Mbah ya rasanya kayak ngopo ya? Duet ya sampai dikei wiyah tok itu dan sebagainya. Itu kata ngendikanipun Bu Risa, duet piye rasane ben ra sepet angel yang duet di apake di gawe anu manisan ngoten nggih. Kemudian aturan dan ketentuan dalam memasak. Yang pertama, seluruh juru masak wajib menerapkan protokol kesehatan. Berarti dimulai dari protokol kesehatan 3M apa ibu-ibu? Memakai masker jelas. Kedua, menjaga jarak. Aja ada-aduan kok masaknya malah dadi. Yang ketiga, mencuci tangan. Berarti proses itu dilalui. Biar carane syuting sampai proses itu dilalui. Kelihatan di syuting, ngaten nggih. Kemudian yang kedua, wajib menggunakan masker dan face, ya kan? Tadi yang masuk 3M, wajib menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian wajib menggunakan celana. Kemudian selanjutnya menggunakan bahan masak yang higienis. Dan kemudian selanjutnya lagi dilarang membeli bahan masak setengah jadi atau bahan jadi. Berarti nggak boleh kelihatan roikunnya. Berarti nggak boleh kelihatan kalau ikan pakai kan, itu nggak bumbu ikan. Kalau yang praktis nih kan bumbu ikan cepat. Nah, berarti jangan sampai itu terlihatkan. Semoga caranya. Yang penting adalah tidak membeli bahan masakan itu. Artinya nek ikan ya dilek kunyitnya karo dan sebagainya itu sudah disiapkan. Kemudian alat masak wajib disterilkan atau dibersihkan sebelum digunakan. Saya kira sudah biasa untuk kita bersihkan ya. Yang nomor 6, seluruh rangkaian proses memasak didokumentasikan. Nanti kita yang akan mendokumentasikan. Dan selanjutnya
Fasilitas yang disediakan Pondok Kebudayaan: 1 dokumentasi, 2 dekorasi, 3 alat dan bahan. Ini nggih SPC mungkin nggih, dekorasi dan alat bahan. Nah, niku yang jadwal pemantauan di lapangan. Tim 1 nanti Bu Lisa sama Bu Arika, tim kedua nanti saya, tim ketiga nanti Bu Mada. Jadi Semanu jadwalnya tanggal 16 November jam 10. 16 itu berarti dinten apa? Senin. Nika mangke ingkang badhe mengunjungi panjenengan nanti Bu Lisa. Bu Lisa tanggal 16 di Semanu jam 10, kemudian jam 12.30 di Wonosari. Dan tanggal 17 Bu Lisa di Giri Sebo jam 10, jam 12.30 di Rongkok. Kemudian tanggal 18 Bu Lisa di Tepus dan jam 12-nya di Tanjung Sari. Ngaten? Jadwalnya kok beda ya? Ini ada revisi enggak? Ini yang terakhir atau yang mana? Beda kan? Ada revisi Ini yang terakhir, berarti ini yang diikuti. Tanggal 16 kalau ulangi nggih, mangke Bu Lisa. Tanggal 16 Semanu dan Wonosari. Tanggal 17 Giri Sobo dan Rongkok. Kemudian tanggal 18 Tepus dan Tanjung Sari. Ngaten nggih? Tim 1. Nggih. Tim 1 ya kan atau tim 1? Tim 1 itu Bunda Risa. Dan tanggal tim 2 itu dengan saya nanti. Terus tanggal 16 Saptosari dan Palian. Kemudian tanggal 17 Panggang dan Purwosari. Dan tanggal 18 Playen dan Patok. Ngaten nggih? Dalam saya ulangi nggih. Tim 2 itu saya nanti bersama teman-teman. Tanggal 16 Saptosari dan Palian. Tanggal 17 Panggang dan Purwosari. Tanggal 18 Playen dan Patok. Berarti yang terakhir itu nanti jam 12.30. Yang pertama itu tadi jam 10. Mantap ya. Kemudian yang tim ketiga tanggal 16 Monjong dan Karangmojo. Karangmojo jam 12.30. Kemudian tanggal 17 Semin dan Ngawen. Selanjutnya yang terakhir tanggal 18 Gedang Sari dan Melipar. Jamnya jam 10 sama jam 12.30. Yang pertama saya sebutkan tadi berarti yang pagi jam 10. Kemudian saat tim melakukan kunjungan, diharapkan posisi kuliner sudah siap dan tersaji di ruang saji. Jadi jangan perkirakan sendiri. Kalau jam 10 saya datang, kira-kira jenengan sudah siap gitu. Sudah dinilai. Subuh masak ya untuk ternyata masak ini mau apa? Malang asam manis loh, cok suwe. Oh, jadi nggak ditentukan durasi waktunya, nggak ditentukan. J, yang mereka nanti tim kita, nanti durasinya yang terpenting adalah ketika kita masak, panjenengan sudah siap. Karena di durasi masak ini tidak ada sebagai acuan. Jadi penilaian. Ini yang penting orang sedina ya rada dadi. Semanu J.
Sore kok wis mambu lho, Cong. Oh, persiapan lang uncak-uncak nggih monggo, tapi kan nanti yang ya, tapi kalau jenengan uncak-uncak kuwi aku nang dokumentasinya jam piro? J, nanti kita koordinasikan nggih dengan tim syutingnya jam berapa, ngoten nggih. Karena akan berubah dengan waktu penyotingan. Oh nggih, sebentar nggih, kita selesaikan dulu nggih, nanti baru arena tanya jawab. Kemudian selanjutnya ibu-ibu yang aspek penilaiannya satu higienitas proses masak. Nah, jadi kan dari proses panjenengan cuci tangan dan sebagainya itu kan harus disortir. Dan masak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tadi kriterianya sempurnitas nggih. Kemudian inovasi dan kreatif, memperbarui yang sudah ada, menciptakan kreasi yang belum ada. Jadi nek biasanya codot ki yo mek dibajem sesuk yo aja bajeman. Ya sakarmu nek bajeman yo kayak lombok dan sebagainya. Ayo diusahakan namanya codot apa tuh kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penyajian hidangan semenarik mungkin dengan mempertimbangkan aspek estetika. Dan kita akan mencari dari 18 nanti yang menang 5. Tapi yang dapat uang semua dapat uang. Neng uang go membeli bahan itu tadi dan dekorasi. Tapi yang uang pembinaan hanya untuk juara 1, 2, 3, 4 dan 5. Nanti nggih. Kita cari dari 18 kita ambil 5. Kemudian tropi dan vandal. Selanjutnya adalah H1 kebudayaan akan ini workshopnya sudah, kemudian nanti akan kita siapkan minta kapan untuk menyiapkan goodie bag 5 buah untuk kuliner yang dikonteskan. Sementara itu informasinya. Jadi nanti akan kita beri skor 10 sampai 100 ya masa kampanye ini. Nih, sebutkan nama dan dari mana kapan memangnya. Oh, saya nggak dengar ya Mbak. Buka terus. Bunda, terima kasih. Nama saya Nur Zaita dari Kapanewon Panggang. Saya ini tanya Bunda, untuk setiap masakan menunya itu kita harus membuat resep masakan enggak? Terima kasih. Jadi seperti lomba-lomba yang lain, jenengan harus mencantumkan bahan cara memasaknya. Jadi bahan umpamanipun kutol 1 kilo. Tapi ya saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang putol ya. Mbak nek putol nanti Mas Edi tak kasih ngerasa. Itu nggih. Jadi tetap ditulis bahannya ya kayak lomba itu. Di depannya itu ada bahan dan cara masaknya. Jadi nanti kalau disetting bagus. Oke. Nanti monggo-monggo. Dari mana? Oh, ya rumah. Nama saya Indang dari Bunda itu ada berapa? Dari rangkul. Maksudnya satu stem itu rombongan dua itu berapa? Hasilnya berapa? Rombongan maksudnya termasuk tem dekorasi berapa? Tem dekorasi berapa? Tem video berapa? Tem juri berapa? Ya, ajeng bingung ini saja.
Ya, matur nuwun iki semanuk pengincalannya maksudnya. Jadi kalau tim pengujinya itu ada 6. Kemudian tim lain-lain ya nanti kita sesuaikan. Karena saya tim lain-lain juga nggak tahu. Yang jelas dokumentasi aja udah ada sendiri. Kemudian nanti drivernya ada sendiri dan sebagainya ya. Ini saya jelas buatan antar pulau berkomen. Oh, Ibu Mergaru nih, enggak. Yang ingin saya tanyakan pertama untuk pengambilan dokumentasi, apakah kita kan jadwalnya jam 10. Terus kita nanti menginginkan apa dari dinas yang dokumentasi itu lalu ke tempat kami. Kemudian itu sekiranya lebih awal boleh saya minta. Yang kedua, untuk peralatan menu itu sajiannya peralatan saking bikin atau saking pulau. Lajeng item nomor 3, dalam penyajian satu tem kan ada 6. Itu yang dimaksudkan bagi kami kan ciri khas yang di pojok itu untuk menu diharuskan ada berapa menu atau kita yang memberikan sajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk macam menu kita serahkan pada penjenengan. Mau 1, 2 atau 10 ya monggo gitu. Ya. Kemudian yang terpenting adalah satu memenuhi kriteria, satu bahwa dia berbahan protein. Ya. Kemudian yang kedua adalah kue dan camilan tradisional. Terus yang ketiga ada minumannya. Yang terakhir adalah ada buahnya. Itu sih. Panjenengan lajeng 10 menu cukup? Ya, alhamdulillah. Arep 20 menu cukup? Ya, alhamdulillah. Tapi yang terpenting bahwa alat dan bahan yang disediakan itu kita tidak menyediakan alatnya Ibu, alatnya terserah jenengan. Mungkin kalau ngotong-ngotong kompor, kita hanya menggantinya dengan beberapa alat akan kita sediakan. Nanti kita koordinasi lebih lanjut nanti dengan Mas Tadi alat apa yang disediakan. Tapi yang jelas ulah kompor ya. Yang jelas tidak kompor tapi sotel ya. Ngaten nggih. Terkait dengan pengambilan video syuting itu, ini untuk kebetulan untuk Wonosari nanti jatuh di jam kedua, jam 12.30. Artinya kami ada kelonggaran waktu ketika kami sepakat dengan tim dokumentasi untuk Mas kita shoot dari jam 6 karena menu kita misalnya ada 10 menu, kalau kita kerjakan 2 jam tidak cukup, itu artinya boleh apa tidak. Kalau misalnya kita sepakat dengan yang mengambil gambar, misalnya kita dimulai jam 12, kemudian mengambil gambar itu kita dari luar meminta dari jam 7, itu apakah boleh atau tidak. Kemudian masalah tempat pengambilan dan pelaksanaan kita, kami juga menanyakan apakah itu hukumnya wajib dilaksanakan di Kapanewon tempatnya maksud kami, atau mungkin bisa mengambil lokasi di luar Kapanewon, mungkin di tempat ada tempat yang tradisional atau apa milik Kapanewon Wonosari misalnya, itu bisa kita untuk pengambilan gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat tim datang yang jam 12.30, artinya semua sudah siap kita displaykan di satu meja. Artinya dalam satu lokasi itu kita misalnya di Kapanewon kita harus men-setting sebelah kiri untuk dapur, sebelah kanan untuk display. Maksudnya ini seperti itu di Kapanewon. Artinya kita harus bekerja keras itu paling tidak ketika penilaian tanggal 15 itu mungkin dari tanggal 15 kita sudah kosong. Itu nanti mungkin terserah Kapanewon masing-masing teknisnya masing-masing apa. Kemudian tadi terkait menu yang mau ditampilkan itu
mungkin dibuat lebih luas, ini usul kami dari Wonosari, lebih luas saja, tidak harus terpaku pada misalnya sekarang usul larang harus larang misalnya ya, karena itu kan hanya musiman, tapi kalau bisa itu dibuat luas yang bahan itu di kita peroleh sepanjang hari itu ada. Jadi ketika ada tamu atau apa itu misalnya kita di obor air itu mungkin kita ada. Tapi monggo itu diserahkan masing-masing Kapanewon ketika mau mengusulkan seperti tadi apa codot atau apa itu kan hanya pengumpamaan mungkin bisa dibuat lebih luas. Kemudian dalam kriteria penilaian itu mungkin seperti lomba-lomba yang lain, mungkin karena yang lain juga sudah berpengalaman lomba. Dari tadi disebutkan kok tidak ada cita rasa, padahal biasanya sebagus apapun menu yang ditampilkan ketika rasanya tidak bagus, rasanya tidak enak mungkin juga akan mengurangi di aspek penilaian. Itu mungkin yang kami tanyakan atau mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain dari Kapanewon. Dan juga yang kami tanyakan lagi, apakah ini harus menggunakan bahan pangan lokal belum betul? Artinya seperti dinas-dinas yang lain itu biasanya ada aturan main non beras non terigu atau apa mungkin bisa ditambah. Maturun Ibu, mungkin ini dari kami waktu kami kembalikan. Oh ya, kemudian terkait peralatan saji Ibu itu nanti artinya kan dari Kapanewon masing-masing diserahkan Kapanewon untuk alat-alatnya digunakan. Semisal piring saji, kemudian alat kicep, kemudian dekorasi itu kan artinya diserahkan masing-masing Kapanewon seperti apa. Tadi ada disampaikan bahwa beberapa alat disediakan. Kami mohon dijelaskan apa saja yang disediakan. Jadi kita bisa menyiapkan yang lain karena untuk masak, kalau kami istilahnya sudah mencoba, ini masak live, masak langsung itu persiapannya lebih ribet dibanding dengan kita mempersiapkan dari rumah kemudian nanti tinggal dibawa pada saat penilaian. Kita harus usung-usung, paling tidak ada kompor beberapa, kita dibatasi waktu, dibatasi personil, jadi mungkin bisa lebih dijelaskan seperti apa fasilitas yang diberikan dari Pondok Kebudayaan kepada kami di Kapanewon. Matur nuwun ya Pak Punten kada lepat waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa alat dan bahan itu antara lain kita belikan karena memang di SPJ kita kan harus pakai pertanggungjawaban. Jadi tidak semua kita belikan, tapi tidak semua juga jangan sediakan. Itu ya, kita separuh-separuh. Jadi kalau ada pemeriksaan tidak kita salah. Kemudian terkait dengan yang jenengan bilang, kita ada pelaksana kegiatan di dinas kita ada namanya pelaksana kegiatan itu Pak Budi. Beliau akan menjelaskan seperti yang jenengan kehendaki, apakah boleh di pun Wonosari keluar langsung ke rumah kayu, boleh enggak, atau harus di kecamatan tempatnya. Monggo Pak Budi untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan jawabannya. Permasalahannya begini Bu, terkait dengan bahan nanti bahan itu dari masing-masing Kapanewon yang kemarin disampaikan ke kami setelah kami rekap, yaitu nyumelke Bu. Nyumelke dan mumetke itu. Oke. Karena salah satu diantaranya contoh ya Bu, betul saya diserat. Di situ ada menu gurame goreng 2 kilo. Terus alatnya itu nyuwun wajo telu, kompor gas 2 tungku. Ya ini udah. Itu baru dari salah satu contoh. Terus ada lagi yang unik, itu ada yang mau bikin wedang talok. Nanti kalau itu tuku talok nih gitu. Itu. Terus yang wader liwet itu prosesnya katanya panjang juga, yang ingkung juga panjang juga. Nah, terkait dengan bahan Ibu Bapak yang saya hormati, termasuk Bapak Jawatan Ibu Jawatan Sosial, bahwasanya nanti bahan itu kita ganti dalam bentuk uang, menyesuaikan dengan bahan-bahan yang panjenengan unggulkan di Kapanewon masing-masing, kan gitu. Tetapi non sewu tetap berbahan lokal, itu berbahan lokal. Kasih jangan lombok gitu, jangan lombok kan gitu. Jadi monggo apapun namanya
tradisional. Esensinya penekanannya di kita adalah kuliner tradisional. Gitu. Termasuk juga sajian minumannya. Gitu. Terus berikutnya terkait dengan alat Ibu. Karena alatnya itu usulannya itu macam-macam. Saya itu ada yang agak unik lagi, itu butuh kukusan sama tebok apa itu kan ada itu. Nah itu, kalau tidak neng soto ini, kan gitu. Nah nanti terkait dengan alat, ibu bapak yang ada di Kapanewon mohon untuk disesuaikan dengan kebutuhan alat panjenengan, pakai alat panjenengan dulu, nanti dari kami mengganti alat yang digunakan. Karena menurut saya setelah kita mengerucut itu kan ternyata hampir rata-rata butuh kompor semua. Nah, kan gitu. Insya Allah nanti di item-item itu ada, tapi kan pada saat dinilai atau pada saat pelaksanaan ini alat ini belum bisa sampai ke ibu bapak semuanya karena prosesnya lelang. Gitu. Prosesnya lelang. Nah kalau ada atas 1-2 Kapanewon itu butuh layah waktu itu nih layah nopo nih lengkar nopo ini butuh layah loro nih kok uleknya mau siji lah ya jadi macam-macam setelah kita inventaris permasalahan sehingga kami mengerucutkan menginventarisir alat-alat yang mau digunakan, tetapi nanti sampai pelaksanaan kalau panjenengan belum menerima alat, tapi kami tetap konsekuen akan menyampaikan alat itu ke Bapak Ibu melalui nanti jabatan sosial. Itu terkait dengan alat. Terus yang berikutnya dengan tempat. Tempat kemarin sudah kita mintakan, monggo untuk tempatnya tidak harus di Kapanewon atau pendopo Kapanewon. Karena bagian dekorasi nanti juga akan menyesuaikan lokasi panjenengan. Nek Kapanewon ruangnya sempit dan sebagainya, berarti nah itu nanti Mas Reva yang mau mendesain, mau sowan ke tempat Bapak itu di mana toh panjenengan mau menyajikan menunya ini, gitu. Terus berikutnya yang terakhir, Ibu Bapak yang perlu kami sampaikan juga bahwa di saat penyajian di situ sudah tidak ada proses masak memasak, jadi tidak ada dapur di sampingnya, tidak ada kompor di sampingnya. Sudah bersih ya? Ininya sudah siap saji. Kalau kita nunggu masaknya ya kesuwen karena kami harus beberapa lokasi. Jadi proses masaknya sudah sebelumnya, sehingga nanti Mas Basuki CS itu akan datang ke Kapanewon panjenengan melihat prosesnya gawe apeng. Di situ sudah ada prosesnya, tetapi kok disajiannya menurutnya lemper. Nah, gitu. Jadi menurut saya ini nanti karena dokumentasi kami adalah Mas Basuki CS. Prosesnya yang tahu di dapur panjenengan masing-masing itu adalah Mas Basuki. Jadi kami tidak perlu menunggu ibu bapak proses masak. Kami tim datang melihat sajiannya. Jadi prosesnya seperti itu. Monggo nanti masaknya di mana, tapi Mas Basuki atau yang syuting itu sudah bisa melihat bahan bakunya. Dari proses bahan bakunya, proses masaknya, proses sajiannya. Dan saya sekali lagi prosesnya di situ gawe apem, nek mulai dari lontong itu, saya pun bukan berharap juara. Itu Ibu jawaban yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang perlu ditanyakan, semoga. Ya. Belum paham tentang yang nanti alat kita ya seperti Wonosari itu kan kami tidak mengajukan misalnya dalam RAG itu kan kemarin ada 2 jadi belanja bahan dan alat, kemudian yang kedua itu adalah belanja dekorasi. Misalnya ya Pak, ketika kami tidak mengajukan kompor gas, misalnya Wonosari itu kami bahan makanan itu misalnya dari beras dan sebagainya. Kemudian kalau alat itu kami hanya kompor dan besar, kami mau itu kan demi menghemat anggaran untuk demi tercapainya 3 juta di RAB. Kami hanya menganggarkan misalnya celana, masker, PC dan sebagainya, kemudian isi tabung gas. Itu artinya kami harus membeli terlebih dahulu. Kalau mencermati tadi yang Bapak jelaskan, baru nanti akan diganti dengan alat atau ditukar dengan uang. Dan saya ingin biar kami nanti bisa masuk di Kapanewon Pak. Kemudian terkait dengan belanja dekorasi,
tadi ada disampaikan ada tim dekorasi. Artinya kami dari Kapanewon tidak harus menyiapkan tim dekorasi. Nanti yang mendekor itu dari Pundoka Budaya. Artinya kami tidak boleh membuat konsep. Jadi nanti yang mengkonsep dari Pundoka Budaya atau bagaimana. Padahal sepengetahuan kami ketika nanti kami menyampaikan ini khas Kapanewon, mungkin dari beberapa sudah punya konsep. Oh, Wonosari nanti mau dikonsep seperti apa? Itu nanti jadi artinya kan nanti geser dengan konsep yang kami buat kalau mendengar penjelasan yang disampaikan tadi. Kemudian ada perbedaan pengambilan gambar dan display. Ini kami mengartikan lagi bahwa oh masae misalnya di rumah kayu, kemudian nanti kita setelah matang kita bawa ke Kapanewon, artinya boleh ya seperti itu. Kalau seperti itu kami juga harus konsen dengan tim video syuting. Nanti kami jam berapa itu artinya kan kami harus janjian mungkin dari pagi atau sore. Menurut saya mungkin bagi bapak-bapak ini enteng, tapi terus terang untuk ibu-ibu ini ribetnya Bu. Nah ini ribet, jadi mungkin bapak-bapak membayangkannya ala gampang-gampang. Bagi kami yang mau nyekel hotel ini nanti juga kebingungan, apalagi di depan kamera dari awal sampai akhir mungkin jangan ulek-ulek bareng nyekel hotel juga bisa nanti. Apalagi nanti ada tripod yang berdiri, kita diambil dari gambar, tidak kayak kata-kata gawe apa sebelum ukuran yang kono nanti semakin membuat kita juga kebingungan Pak dengan kondisi seperti ini. Mungkin ini mewakili dari teman-teman atau mungkin ada yang misalkan monggo. Pak Budi. Jadi sekarang pertanyaan saya, gelem mumet ora lho? Nek gelem mboten gelem mumet ora sida lomba. Ora samelu aja ora. Itu loh. Saat ini acaranya pun kita itu mau mengangkat ibu-ibu Dharma Wanita. Dharma Wanita itu mau berkunjung dan bersilaturahmi kalian jenengan. Ini mumet ya wis tak batalke wae kegiatan ini. Nggak mumet kok. Jangan mumet. Justru ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan eksistensi kita, Ibu. Coba paling jenengan kalau ada kegiatan kayak gini, penjelasan mau diangkat, mau masukkan ke YouTube, mau dimasukkan ke medsos, penjelasan malah butuh biaya loh. Iki wis tak biayai. Sesuk nek ana wong teko iso rawuh teng jenengan, menjadikan nilai tambah jenengan. Nek saiki awak dhewe nggo apa wis mumet, mulai wae ya aku ya ngono, dosaku. Prasida wae tutup. Saya sudah bilang langsung Pak Budi, saya selalu aku sekretaris, nggak usah diadakan. Lah ibu marah ibu mumet ya. Justru sekarang saya tanyakan, mau lanjut atau tidak? Lanjut. Kalau lanjut ya dengan konsekuensi, gitu loh. Ampun mumet Bu. Nek mumet ya masih doa ya aku ngono. Ya mari, wong ini adalah kesempatan kita mengangkat ibu-ibu, mengangkat harkat kita. Dan besok jangan bisa jadi tujuan wisata yang kuliner. Gitu loh, arahnya ke depan kita itu. Wes betapa mulianya Pak Agus Mantoro, Pak Agus Budi dan Mas Hadi ini dan teman-teman mau mengangkat panjenengan. Sesuk tak golek gak gawe ke wadah Taman Budaya Narak TOP toh. Saat ini kami baru bisa ayo bribik. Ayo toh Bu. Saiki golek gawean yo angel. Sampeyan selaku wanita harus dijak bareng-bareng ayo toh maju ke kebudayaan melalui apa? Wisata kuliner. Monggo toh tampil rumiyin menika. Ngoten nggih. Nah, nek lagi pertama ki mesti mumet. Nek suwe-suwe awak dhewe biasa. Ketika lagi lakon gawe masakan piro wis mumet lah. Sesuk nek wong akeh sik teko rame wong 10. Ora sampean tambah gobios malah. Ora dadi tujuanku. Itu nggih. Jadi yang perlu muterin, nek mumet wis gaduh dhisik wis ora dadi. Sekarang optimis bahwa kita bisa melakukan ini bersama-sama. Ngoten nggih? Luar biasa ngoten niki rumiyin. Sing ora setuju ngacung. Sing ora siap ngacung. Kapanewon dhisik ora siap. Tanteng aku kan biasane auditor ya. Tanteng dong. Sama sing ora siap? Ono sing siap? Siap, loh siap. Oke, berarti asumsinya semua lebih
Siap. Ngaten yo. Semangat. Nah, oh lah. Mau jenenge lagi pertama ya mesti angel. Selanjutnya angel. Yo, bener Budi. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan beberapa ibu yang pertanyakan tadi, sebetulnya di awal saya mengikuti dari belakang itu sudah banyak hal yang disampaikan melalui Pak Kabid dan melalui Pak Agus Mantoro. Banyak hal tadi yang saya sampaikan terkait dengan ini. Nah, yang perlu sekali lagi ini kami dapat informasi bahwa alat ini nanti sehari sebelum pelaksanaan insya Allah sudah siap. Insya Allah sudah siap. Yeah. Sewu, ini kan prosesnya itu semuanya melalui pihak ketiga Bapak Ibu. Sehingga karena melalui pihak ketiga, makanya di awal sekali lagi saya mengulang lagi, kami minta inventarisir kebutuhan dari bahan dan alat dari masing-masing Kapanewon. Sewu, bilih dari Bapak Ibu Jawatan Sosial belum sempat berkoordinasi dengan panjenengan selaku tim pemasak karena keterbatasan waktu. Kami harus segera dan uraian ataupun pengajuan dari RAB panjenengan yang masing-masing dari Kapanewon itu sampai tadi malam pun ada yang masih minta berubah kepada saya. Saya persilahkan monggo dirubah semampu panjenengan, semaksimal mungkin yang potensi yang ada di Kapanewon masing-masing. Itu dokter sampai tadi malam masih saya persilahkan. Terkait dengan alat, sekali lagi saya matur, karena itemnya itu hampir semuanya mirip, ada yang butuh kompor, ada yang butuh soblok dan sebagainya. Dari seperti itu kita inventarisir, kita perkerucutkan bahwa nanti penerimaan alat sama dari 18 Kapanewon itu sama. Saya kira nek sing jenenge waja goreng iki ya gur padha. Genine butuh gas ya eneng, kan butuh itu. Jadi itu. Terus yang ketiga kalinya terkait dengan proses masak, monggo nanti silahkan berhubungan dengan komunikasi dengan pihak syuting. Dilalah 2-3 hari sebelumnya wes proses. Terus lemateng kayak ini menjelang itu ben ora sayup, monggo. Intinya pada saat disajikan itu sudah dalam bentuk mateng. Ada kemarin yang WA saya, Pak, durasinya masak berapa menit? Sak matengnya. Oh, itu sudah kita sampaikan. Itu sehingga menurut ibu-ibu tengguri nanti datang ke sana mboten nunggoni lemarot kambil, orang nunggoni goreng-goreng. Kami ke sana tinggal ngicipi. Iki rasanya kayak ngopo, cekit kuasa Allah arsine rangka. Jika cekit wah legine itu bulannya pirang kilo. Nah itu sederhana sekali. Dan sifatnya kami dari Dinas Kebudayaan atau Pundo Kabudayaan ini memfasilitasi. Hanya satu yang tidak ada honornya adalah pemasak. Nun sewu. Di semua kegiatan kami biasanya berhonor, tetapi untuk tim masak tidak ada honornya. Terakhir dari saya terkait dengan dekorasi, kami juga sudah list tema masakannya apa. Tanjung Sari mau bikin sop kakap, berarti nanti Mas Reva akan menyesuaikan dengan tema di sana. Mungkin gambar segoro, mungkin gambar iwa, nah itulah. Kapanewon Wonosari misalnya jangan Lombok, oh berarti di situ desainnya adalah Lombok hijau sing dawa kedirae atau gimana? Itu sudah kita kondisikan dengan tim dekorasi. Masalah tempat sumangga tidak harus di Kapanewon. Klien judek. Pertama sekarang murah hadir, kedua kantornya lagi direhat. Nah ini, bapaknya orang ini kalau belum dapat informasi ini. Soalnya ini orang gomo lah ya ada gitu. Itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Ada yang perlu diperjelas sumangga. Andai kata tidak, saya undur diri dari hadapan bapak ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur Pak, pemerintah. Ibu ini tadi kita guyon nyanyi, artinya mari kita bersemangat mumpung ini adalah terobosan yang baik dari dinas.
kebiasaan yang baik dari bidangnya Pak Agus Mantoro yang perhatikan yang sudah berpikir untuk panjenengan itu ditampilkan di taman budaya. Karena saya banyak menolak loh, jangan dikira saya tidak menolak. Banyak orang yang masuk ke dinas kebudayaan nyuwun lajeng ngisi sampai nang nyuwun wis tak ora aneh nih pelajaran nanti gak isi ya ora tidak. Karena kita mau kolaborasi kita dibantu lebih bagus. Nanti panewan teturi berdua. Lo tak kapan lo belum ngetas watak lo tunjuk poin. Wonten sanesipun. Jadi kita ini ketemuan pertama, kita akan lanjut dengan ketemuan yang lain-lain ketika memang ini berlanjut dengan baik. Maka kita hubungannya juga akan lebih baik, lebih akrab lagi. Mungkin pertemuan pertama ya, ini kita biasa apa adanya. Kita lebih akrab, bisa nyawiji dan sebagainya sebagai satu kesatuan. Nanti gini, wonten ingkang badhe pangalikan, Ibu saking keponakan sampun nggih, semangat Ibu. Semangat nggih. Sip. Nek dene kira mungkin kuwi tak nyuwun kapan wong. Nggih. Sampun cekap Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya serahkan Mas Edi atau Pak Agus Mantoro. Oh, nggih. Ada grup toh? Sesuk dikai di biasanya Mas Edi niku senane gawe grup. Nah, kita buat grup aja sebelum anu dengan Pak Kasih niku nggih. Sesuk ngomong. Jenenge misal Ibu nanti lewat Pak Kasih kapan nggih? Nanti informasinya lewat sana. Nanti mohon untuk koordinasinya dengan lebih baik sehingga kita lebih akrab lagi. Nabi ngaten tulisan monggo. Masih semangat Ibu? Semangat. Siang, mungkin saya cuma menambahkan saja dari kami mewakili tim juri. Ini nanti kalau untuk rasa tadi yang dari Wonosari menanyakan tentu saja yang pertama itu rasa itu tadi sudah masuk di kriteria estetika penyajian makanan Ibu. Jadi ini nanti global isinya itu keindahan, masuk daya tarik, dekorasi dan rasa juga aroma. Dan aromanya enak kan, kita menyelera gitu loh. Jadi nanti untuk rasa dengan sendirinya pasti akan ada nilainya tersendiri karena makanan itu yang pertama adalah rasa. Nek rasanya orang enak ya nilai. Nah ini kan sifatnya dari 10 sampai 100. Nah monggo nanti rasanya itu yang apa tuh dikit kok pertama berasin tapi ke dalam rasanya mungkin ada rumit sedikit dicopot kok rasanya kayak ini berubah-ubah. Nah itu angel itu ya itu juga selera jadi menurut aku kok kayaknya rasanya masih enak padahal jumlahnya ada 6 satu kan 6 sampai 7 deh. Nah itu nanti dikelompokkan dari masing-masing juri itu kita rata-rata. Jadi monggo nanti untuk rasa yang dibikin seenak-enaknya. Kalau bisa nanti kan kalau enak terus kita di WA dari yang ini gitu enak. Dari mana kok? Oh dari Semarang atau dari Wonosari atau dari Tepos. Oh ini khusus Tepos ini kemarin masak seperti ini. Aku lagi tahu jajal itu. Rasanya kok beda dengan yang lain. Itu juga suatu ciri khas atau kreasi sendiri deh. Monggo ibu kan ini pintar-pintar kreasi. Gue nih di bapak ini lagi kok tidak mau kurang sampai itu caranya memang sampai seperti itu istilahnya. Monggo dari saya mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nih Ibu.
selamat bertemu bagi yang tanggal 6, 17 dan 18. Tapi yang penting itu saya pas datang itu ibu senyum. Oh, nek rasanya wis langsung tak nasi tak siji. Toko-toko malah diperingati mulai wae ya sidak siji wis langsung sidak siji kabeh. Yang penting kita saling senyum, sapa dan sopan yang menjadikan ciri khas budaya kita. Nanti kami juga akan berusaha untuk menerapkan itu. Menawi cekap Mas Hadi, waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim juri, Bu Sekdin dan juga Bu Lisa serta Bu Erika yang sudah memberikan paparan teknisnya terkait dengan pelaksanaan kontes kuliner tradisional yang akan digelar pada pekan depan. Baik Bapak Ibu, jadi mengingatkan kembali yang dapat jatah sesi jam 10 maupun jam 12.30 kondisi masakannya sudah ready Bu ya, tidak sedang dalam kondisi masih goreng-goreng dan sebagainya. Kemudian terkait dengan dokumentasi, nanti bisa langsung janjian dengan tim kami di sebelah kanan kami, itu beliau adalah tim dokumentasi, nanti akan buat janjian dengan bapak-bapak dari jawatan sosial. Nanti bisa berbagi kontaknya Mas, jadi biar ngerti mau mulai masaknya jam berapa dan di mana. Kemudian terkait dengan dekorasi juga tidak perlu mikir, jadi dari Kapanewon nggak perlu mikir dekorasinya, nanti sepenuhnya akan ditangani oleh tim kami juga, Mas Reva. Mas Reva bisa menggali alat wis disiapke, bahan wis disiapke, dekor wis disiapke, ono hadiah. Jadi ini iseng-iseng berhadiah. Ya nggak apa-apa, iseng-iseng berhadiah. Jadi silahkan. Sebenarnya sekali lagi tujuan kami bukan masalah hadiah. Tujuan kami akan mengangkat potensi yang ada di penjenengan. Hadiah itu adalah bonus dari kerja keras penjenengan. Kemudian yang perlu kami sampaikan, ini pesan penting untuk Kapanewon dan teman-teman peserta kontes. Besok tidak usah pakai seremonial, ngentai waktu. Jadi kami datang melihat, kalau butuh ngicipi selesai cabut. Okay? Jadi tidak usah lama-lama karena saya melihat penjenengan juga banyak aktivitas, wis mulai akeh wong ewo dan lain sebagainya. Nggih. Paham ya, tidak usah pakai seremonial nggih. Artinya kami datang sekedar sudah siap Pak di sana, kami lihat sebentar. Mungkin ada tim ngicip-ngicip kami yang ngicipi baru itu wis cabut, nggih. Kemudian nanti terkait dengan proses piye carane nyuting, ora usah digagas jero-jero. Sing penting jenengan duwe nomere, wis do rembugan karo sing arep nyuting. Kuwi perkara gampang. Wong nek saya pesertane wis duwe kengrengan udah nyuting nyamene wis gampang. Dan syuting itu kan bisa dibolak-balik. Iso ngarep iso mburi, jadi gampang. Jadi silakan nanti joinnya sampai dengan teman-teman pengambil gambar. Nanti pengambil gambar silakan komunikasi baik dengan Kapanewon ya. Dia tidak usah ribet. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Siang ini kita akhiri. Makan siang sudah siap? Kita sudah siap makan siangnya. Dan nanti untuk teman-teman jawatan silakan berhubungan dengan Mas Agus Budi. Nanti berkait dengan proses persiapan. Wabillahi mukatan, matur nuwun, mewakili Kundora Budaya yang ada ini Bu Lisa, ini Ketua Dharma Wanita Dinas Kebudayaan Pati Kundora Budaya. Kemudian ada Bu Sekdin. Kemudian teman-teman matur nuwun siang ini sudah bersama-sama, mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, cukup jelas untuk pengarahan kita pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa pada pekan depan. Nanti tim kami akan mengunjungi ke Kapanewon masing-masing. Kira-kira nanti gambarnya seperti itulah, kayak MasterChef Indonesia. Jadi mungkin nanti jurinya pedes-pedes nanti. Enggak ya, karena kita tutup dengan membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Saudara dipersilakan. Tidak cukup, dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.